Pak Kiai Nur Ihya, sebenarnya Anda ini malah menampakkan kualitas jati diri Anda yang sebenarnya dengan sok menyalahkan orang lain. Dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kualitas Anda yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat NU dimanapun berada, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pak Kiai Nur Ihya, ini kan awalnya, sebagaimana kita tahu bersama, awalnya menyalahkan salawat di mana-mana. Kiai Nur Ihya itu katanya di podium ke podium menyalahkan salawat yang diijazahkan oleh Habib ini adalah salah, tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Bahkan menantang, silahkan datangkan, cari sendiri, itu tidak ada. Ternyata sebenarnya ada. Dia kemudian membuat klarifikasi atau pernyataan kembali setelah banyak diserang oleh santri-santri Aswaja. Kata Kiai Nur Ihya, itu diperbolehkan, ila yaumil akhirati itu diperbolehkan, tapi hukumnya adalah jarang, tapi hukumnya adalah syad. Jadi ila yaumil akhirati, redaksi yang seperti ini, susunan idhafah yang seperti ini, mudhaf dan mudhaf ilaih, itu hukumnya adalah syad, langka, recel. Jadi komplit. Dalam susunan yaumil akhirati ada syad, langka, recel. Langka dan recel ini kalau bahasa Arabnya adalah nadir. Tapi mungkinkah Kiai Nur Ihya itu paham apa sih yang disebut dengan syad, apa sih yang disebut dengan nadir atau jarang bin langka serta recel itu? Begini, gambaran secara umum mungkin hampir sama untuk orang awam. Tapi begini Pak Kiai Nur Ihya, kalau ada satu lafaz langsung dikatakan yaumil akhirati oleh Anda itu syad, langka alias nadir, jarang bin recel. Kayaknya ini komplit. Begini Pak Kiai Nur Ihya, saya bisa menangkap dari beberapa pernyataan Anda dari awal sampai klarifikasinya, kita itu bisa menangkap kualitas jati diri Anda sebenarnya Pak Kiai, dari tentang memahami mudhaf dan mudhaf ilaih yang disyaratkan harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Ini malah semakin menampakkan jati diri Anda sebenarnya, kapasitas Anda, kualitas Anda Pak Kiai. Oke, gini Pak Kiai, antara syad dengan langka bin jarang alias nadir bin recel itu berbeda Pak Kiai. Tapi untuk orang awam silakan, tidak apa-apa ya. Ini untuk Pak Kiai saja. Kalau yang dikatakan syad Pak Kiai, ketika Anda menyatakan ila yaumil akhirati, ini adalah syad. Syad itu begini Pak Kiai, ma yakunu mukhalifan lil qiyas min ghairi nadrin ila kathratihi wa qillatihi au kama qol. Jadi yang dikatakan syad itu sesuatu yang menyalahi kaidah, sesuatu yang menyalahi qiyas tanpa kita melihat itu banyak digunakan atau tidak, sedikit digunakan atau tidak. Yang penting itu sudah berbeda dengan qiyas, ini namanya syad. Contoh begini Pak Kiai ya, biar Anda tahu antara syad dengan langka dengan jarang itu ternyata berbeda ya Pak Kiai. Gini, di dalam kaidah shorof ini dijelaskan bahwa yang harus masuk pada kaidah sulasi mujarrad bab ketiga ini harus disyaratkan ain fi'il dan lam fi'ilnya harus terdiri dari huruf yang 6 halqi itu, huruf-huruf izhar itu Pak Kiai. Tapi ada yang syad bukan terdiri dari huruf yang 6 huruf halqi ini, yaitu yang berwazan aba ya ba. Tapi ini dimasukkan ke dalam bab yang nomor 3. Ini namanya syadzun. Padahal kaidahnya yang nomor 3 ini harus disyaratkan ain dan lam fiilnya ini terdiri dari huruf yang 6. Hamzah, ha ain, hamzah, ha ain, ghin, ha kha. Salah satunya harus ada ini, baik ain fiil atau lam fiilnya, baru dimasukkan ke bab yang nomor 3. Tapi ada yang tidak, yang tidak memenuhi persyaratan ini tapi masuk ke bab yang nomor 3, semisal aba ya bah, maka ulama mengatakan syadzun.
tanpa melihat apakah ini banyak digunakan atau tidak. Padahal memang banyak kan digunakan aba ini, sebagaimana hadis Rasulullah itu sendirilah dengan aba itu. Itu loh Pak Kiai. Jadi yang dimaksud syad adalah sesuatu yang menyalahi kaidah, sesuatu yang menyalahi kias, min ghairi nadrin, tanpa melihat terhadap qillatihi atau kasratihi, banyak sedikitnya, sedikit atau banyak, yang penting sudah menyalahi kaidah, yang penting sudah menyalahi kias, ini disebut dengan syad. Lalu apa yang disebut dengan langka bin nadir atau recel itu alias jarang Pak Kiai? Nah, yang disebut dengan nadir itu sebenarnya adalah sesuatu yang sedikit penggunaannya. Sesuatu yang sedikit penggunaannya tetapi tidak menyalahi terhadap kias. Ini namanya adalah nadir. Dilihat dari susunannya, ini sesuai, tidak salah, tidak menyalahi kaidah, tidak menyalahi kias, tapi sedikit digunakan. Maka ini yang disebut dengan nadir alias langka bin recel bin jarang Pak Kiai. Oh, paham ya? Jadi ini sebenarnya pelajaran bagi kita Pak Kiai. Jangan banyak menyalahkan orang lain ketika Anda belum paham sendiri. Bolehlah kita sekarang menyanggah pendapat orang lain di media sosial ini, tapi sebelum Anda menyalahkan, pahami dulu. Jangan-jangan Anda sendiri yang tidak paham. Ketika sudah terlanjur Anda menyalahkan orang lain, maka jangan ragu, jangan sungkan untuk meminta maaf. Oh iya, saya salah, yang betul itu. Jangan ngeles, malah klarifikasi, membuat pernyataan, sementara pernyataan berikutnya malah menampakkan kualitas yang sebenarnya tentang jati diri Anda Pak Kiai. Mohon maaf ya. Jadi Anda menyatakan ila yaumil akhirat itu boleh, tapi itu syad, langka, nerecel. Padahal tidak seperti ini kan. Anda seharusnya mengatakan kalau dikatakan syad, maka dijelaskan ini kaidahnya yang betul. Kaidahnya seperti ini, jelaskan, baru orang percaya bahwa itu syad. Jadi kaidah mudhaf ilaih yaumil akhirati ini tidak sesuai dengan kaidah mudhaf ilaih, karena kaidahnya itu mudhafnya harus mudzakkar, mudhaf ilaihnya harus mudzakkar juga. Di mana penjelasan yang seperti itu? Baru kita ini percaya Pak Kiai. Tapi kalau hanya Anda mengatakan ini syad, tidak sesuai, kan syad tidak sesuai. Atau jangan-jangan yang ada di pikiran Anda antara syad dengan langka, recel, bin jarang alias nadir itu sama, begitu Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Ini sebagaimana juga klarifikasi Anda dalam saling rangka mengingatkan ya Pak Kiai. Jangan dianggap apa-apa. Kami juga tidak menganggap bahwa diri kami yang paling pintar, sama dengan pernyataan Pak Kiai itu ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai.